Halo teman-teman angler se-Nusantara. Kembali lagi bersama saya, si Raja Pancing, yang siap berbagi ilmu dan prediksi terbaik untuk trip memancing kita. Hari ini kita akan bedah tuntas prognosis hasil tangkapan ikan di seluruh penjuru Indonesia untuk tanggal 25 September 2025. Persiapkan diri kalian, karena hari ini menjanjikan tantangan dan peluang yang unik di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, dan kalian akan tahu rahasia sukses memancing di hari yang istimewa ini. Untuk tanggal 25 September 2025 ini, mari kita fokus pada beberapa target utama yang bisa jadi penyelamat trip kita di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Ikan kakap, Barramundi Snapper. Untuk kalian penggemar ikan kakap, baik kakap putih maupun kakap merah, hari ini adalah tentang mencari perlindungan dan air yang keruh. Dengan potensi hujan lebat dan angin kencang di banyak wilayah, ikan-ikan predator ini cenderung menyelinap ke spot yang lebih tenang. Carilah mereka di sekitar muara sungai, hutan bakau, atau di bawah struktur jembatan dan dermaga yang terlindung dari arus deras. Air keruh yang di bawah hujan seringkali membuat ikan kakap lebih berani keluar dari sarangnya karena pandangan mangsa terbatas. Gunakan teknik casting dengan umpan buatan seperti soft lure berwarna cerah atau minnow yang memiliki getaran kuat. Jika kalian lebih suka umpan alami, ikan kecil hidup atau udang segar akan sangat efektif. Lempar umpan dekat struktur, biarkan sedikit tenggelam, lalu tarik perlahan dengan gerakan stop and go. Ikan kerapu, grouper. Jika kondisi permukaan laut terlalu bergejolak, beralihlah ke target dasar laut. Ikan kerapu. Mereka adalah penghuni dasar yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi permukaan air. Carilah kerapu di perairan dangkal yang berbatu, karang-karang tersembunyi, atau struktur bangkai kapal. Kedalaman 3 hingga 15 meter di area berbatu bisa jadi spot ideal. Gunakan teknik dasaran atau jigging ringan dengan umpan irisan ikan segar, cumi, atau udang mati. Pastikan timah pancing kalian cukup berat untuk menahan arus bawah yang mungkin masih kuat. Perhatikan sambaran, karena kerapu biasanya langsung membawa umpan masuk ke dalam celah batu. Jadi strike harus cepat dan kuat untuk mencegah mereka tersembunyi dan menyangkutkan senar. Ikan lele, catfish, alternatif air tawar. Apabila laut benar-benar tidak mengizinkan, jangan berkecil hati. Beralihlah ke perairan tawar. Ikan lele bisa menjadi target yang sangat responsif di tengah atau setelah hujan. Genangan air baru atau aliran sungai yang meluap seringkali membawa makanan tambahan, membuat lele aktif mencari makan. Carilah mereka di pinggiran sungai, parit-parit besar, atau kolam pancing yang airnya cenderung keruh. Waktu terbaik adalah sore menjelang malam. Gunakan umpan cacing tanah, potongan jeroan ayam, atau pelet yang sudah difermentasi. Teknik pelampungan sederhana atau dasaran dengan umpan tergeletak di dasar air akan sangat efektif. Ingat, lele aktif di malam hari, jadi siapkan penerangan yang cukup jika kalian memutuskan memancing di waktu tersebut. Mari kita intip analisis kondisi untuk hari istimewa ini. Analisis cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, tanggal 25 September 2025 ini, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori waspada hingga siaga terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang. Ini termasuk Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, hingga Papua. Angin kencang juga diperingatkan untuk Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.
Kondisi ini dipengaruhi oleh Dipole Mode Index yang negatif dan suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia memicu pertumbuhan awan konvektif yang masif. Tekanan atmosfer kemungkinan besar akan fluktuatif, dan ini adalah faktor utama yang membuat ikan menjadi kurang aktif atau pindah ke perairan yang lebih stabil dan dalam. Temperatur air. Suhu permukaan laut di Indonesia cenderung lebih hangat dari biasanya. Rata-rata sekitar 29 derajat Celcius di wilayah pesisir. Anomali ini bisa mencapai 2,5 hingga 2,7 derajat Celcius. Air yang lebih hangat ini, bersama dengan kondisi atmosfer yang tidak stabil, dapat memengaruhi pola migrasi dan nafsu makan ikan. Beberapa spesies mungkin bergerak ke kedalaman yang lebih sejuk atau menjadi lebih lesu. Namun, ikan-ikan tropis umumnya terbiasa dengan air hangat, jadi kita perlu beradaptasi dengan mencari spot yang lebih terlindung. Fase bulan. Pada tanggal 25 September 2025 ini, bulan akan berada dalam fase sabit muda atau waxing crescent, dengan iluminasi sekitar 13%. Bulan baru saja terjadi pada tanggal 21 September. Dalam kepercayaan para pemancing, periode setelah bulan baru dan menjelang kuartal pertama, yang akan terjadi pada tanggal 29 September, seringkali dianggap waktu di mana aktivitas ikan mulai meningkat seiring bertambahnya iluminasi. Namun, dengan kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi, pengaruh bulan mungkin akan sedikit tertutupi oleh faktor alam lainnya. Aktivitas ikan secara umum. Secara keseluruhan, aktivitas ikan di Indonesia pada hari ini akan cenderung kapris hingga lemah. Di banyak wilayah, terutama di perairan terbuka atau daerah yang terdampak langsung hujan lebat dan angin kencang. Ini disebabkan oleh kombinasi tekanan atmosfer yang fluktuatif, air keruh, dan gelombang yang mungkin tinggi. Ikan cenderung mencari perlindungan dan mengurangi aktivitas makan yang agresif. Namun, di spot-spot terlindung seperti muara, teluk kecil, atau perairan tawar yang meluap, kalian masih memiliki peluang untuk mendapatkan strike, terutama dari ikan predator yang bersembunyi. Nah, teman-teman, itulah prediksi lengkap untuk hari ini. Jangan biarkan cuaca ekstrim menyurutkan semangat memancing kalian, karena selalu ada peluang bagi pemancing yang gigih dan cerdas. Saya doakan kalian semua, Nihvosta, Niche Shui, alias sukses selalu dalam memancing. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-teman angler kalian, dan tentu saja subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan update prognosis dan tips mancing lainnya. Oh ya, kalau kalian punya pengalaman memancing di tengah cuaca ekstrim seperti ini, atau punya tips jitu lainnya, bagikan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.